Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Khulasatul Nurul Yakin, review bab 19. Mas'alatu Zaidin wa Zainaba, permasalahan antara Zaid dan Zainab. Zaid ini adalah pembantunya Rasulullah yang sempat diangkat menjadi putranya Nabi Muhammad, dianggap sebagai putra karena kebiasaan orang Arab itu kalau tidak punya anak laki-laki biasanya mengangkat anak laki-laki orang sebagai anaknya, sehingga Zaid tidak Zaid bin Harithah tapi sempat namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, sebagai tanggung jawab seorang ayah, Nabi Muhammad kan mengangkatnya sebagai anak, maka tanggung jawab Nabi Muhammad itu sampai mempertimbangkan terkait masalah pernikahannya Zaid. Khatabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsy li Zaid bin Harithah fa abat wa ahliha. Ketika Nabi Muhammad mendatangi keluarganya Zainab, Nabi Muhammad bermaksud melamarkan Zaid untuk mendapatkan Zainab. Tetapi sesampainya di sana ditolak oleh Zainab dan keluarganya. Kenapa? Karena Zaid memang selama ini kan dikenal sebagai mantan budak. Secara nasab itu ya seperti itu nasabnya seorang budak. Secara keuangan apalagi selama ini kan mengabdi kepada Nabi, tidak fokus untuk mencari keuangan sehingga ekonominya sangat di bawah. Sedangkan Zainab itu beda, status keturunan dari nasab orang terkenal, orang kaya juga, dan dia juga perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang cantik, sehingga mungkin merasa tidak selevel sehingga menolak lamarannya Nabi Muhammad SAW. Fa'anjalallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Akhirnya Allah pun ikut turun tangan, bahasanya turun tangan, sampai Allah menurunkan ayat untuk memberikan ancaman kepada Zainab dan keluarganya. Ancamannya tidak main-main bagi orang mukmin atau mukmin perempuan yang kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan tetapi kemudian malah ditolak, maka mereka termasuk orang-orang yang benar-benar tersesat. Luar biasa ancaman ini. Seketika itu langsung bagaimana respon keluarganya Zainab dan keluarganya? Ya jelas langsung takluk, tidak berani, alias langsung menerima. Ainda dzalika qabilu fadakhala 'alaiha Zaidun walakinnaha syarat taftakiru 'alaihi bi syarafiha wa nasabiha fasyakaha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kemudian menerima Zainab dan berlangsunglah pernikahan antara Zaid dengan Zainab. Tetapi sayang sekali, memang sudah menjadi tabiatnya Zainab, dia masih menyombongkan nasabnya, menyombongkan kekayaannya, begitu keluarganya, sehingga mengabaikan Zaid yang statusnya sudah menjadi suaminya. Padahal saat itu Zainab adalah seorang mukminah, seorang mukmin, sudah muslim. Akhirnya Zaid sebagai seorang suami yang terabaikan oleh istrinya mengadu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana respon Nabi Muhammad? Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biktimali sabri 'alaiha fasabara hatta daqat nafsuhu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Zaid untuk bersabar. Nah, nasihat yang pas untuk hubungan rumah tangga seseorang ketika ada masalah ya ini memang sabar. Manakala kehidupan kita ada masalah dalam keluarga, jangan curhat kepada sembarang orang, apalagi di media sosial. Ada kemarin yang curhat kayak gitu, menulis di status, tulisannya gini, dasar laki-laki tidak peka. Setelah itu dikomentari oleh suaminya dengan cara-cara yang kotor juga, dengan bahasa yang kotor. Nah, itu tidak baik. Jika ada masalah, curhatnya atau ceritanya meminta pertimbangan kepada siapa ya? Kepada orang yang alim, orang yang tahu bagaimana caranya memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, setelah itu ya Zaid akhirnya bersabar. Tapi sampai mana sih kuatnya sabarnya seseorang?
seorang Zaid pun akhirnya ada batasnya kesabarannya. Berhari-hari didiamkan, tidak dianggap, tidak dilayani sebagai seorang suami. Akhirnya Zaid pun tiba waktunya memberitakan kepada Nabi tentang maksudnya menceraikan Zainab. Kali ini mentok lah bahasanya, mentok terus menceraikan, menyampaikan kepada Nabi kalau dia bermaksud untuk menceraikan Zainab. Fa amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaja Zainab ba'da talaqiha khifdan li syarafiha wa daf'an lin nizai wa shiqaqi wa ibtalan li adatit taban. Kemudian akhirnya Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab setelah Zainab diceraikan oleh Zaid. Nah, kenapa? Ya khifdan li syarafiyah, untuk menjaga kemuliaannya perempuan. Di zaman itu perempuan kalau sudah diceraikan itu nggak ada harganya. Apalagi kalau diceraikannya itu adalah karena sebuah masalah. Kalau misalnya jadi janda karena ditinggal mati itu ya hina, tetapi nggak seberapa. Tapi kalau sudah perempuan diceraikan itu waduh, nggak ada harganya sama sekali. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk menyelamatkan Zainab, statusnya, kemuliaannya dengan cara dinikahi, dan sekaligus untuk menghindari supaya tidak ada perselisihan, permusuhan antara Zaid dengan keluarganya Zainab. Dan yang terakhir tidak lain adalah untuk membatalkan sebuah adat yang sudah berlangsung di sana. Adat apa? Adat mengangkat anak. Sejak saat itu tidak boleh mengangkat anak kemudian mengganti nasabnya, itu nggak boleh. Sekarang menjadi hukum. Jadi kalau mengangkat anak sampai merubah nasab itu bahaya. Apalagi kalau perempuan diambil anak, diadopsi, kemudian diganti nasabnya, dibuat aktenya, sehingga namanya disanadkan pada dia. Sehingga kalau misalnya pernikahan, bapak angkatnya itu menjadi walinya tidak sah, nikahnya tidak sah. Berarti hukumnya bagaimana? Ya akhirnya tidak menjadi hukum pernikahan, tapi masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya seperti itulah. Ya demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.